Perkenalkan, nama saya Julia Di Olivianti. Saya dari kelas 12 IPA 2 dan di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang teleskop atau teropong. Teropong atau teleskop adalah optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh agar tampak lebih dekat dan jelas. Teleskop merupakan instrumen pengamatan yang berfungsi mengumpulkan radiasi elektromagnetik dan sekaligus membentuk citra dari bentuk yang diamati. Dan teleskop merupakan instrumen paling penting dalam pengamatan astronomi. Teleskop memperbesar ukuran, sudut, benda, dan juga kecerahannya. Teleskop atau teropong memiliki dua jenis. Yang pertama ada teropong bias. Teropong bias adalah teropong yang terdiri atas beberapa lensa, meliputi teropong bintang, teropong bumi, teropong prisma, dan teropong panggung. Yang kedua ada teropong pantul. Teropong pantul adalah teropong yang terdiri atas beberapa cermin dan lensa. Teropong bintang umumnya menggunakan dua lensa cembung atau sebagai lensa. Teropong bintang umumnya menggunakan dua lensa cembung atau sebagai lensa objektif dan okuler. Lensa objektif membentuk bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Lensa okuler membentuk bayangan bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Cara kerja teropong bintang sendiri adalah dengan metode pengumpulan cahaya. Sekarang, bayangkan saja di rumah sedang turun hujan, lalu kamu mengambil ember dan tampung air hujan tersebut. Pasti semakin besar ember yang kita pakai, air yang kita tampung juga semakin banyak. Prinsip kerja teropong bintang kurang lebih seperti itu. Melainkan yang ditampung bukannya air, melainkan cahaya. Teropong bintang sebagai alat untuk memperbesar sudut benda serta kecerahannya memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama ada untuk mengumpulkan cahaya sebanyak mungkin dari sebuah objek. Yang kedua untuk memfokuskan cahaya sehingga tercipta gambar yang tajam. Yang ketiga untuk memperbesar ukuran pada gambar berbesar. Ini juga merupakan fungsi yang general bagi teropong bintang, terutama sebagai komparasi antara dua objek umum astronomi yang berbeda-beda, seperti ada satu objek yang terlihat secara gamblang dan objek lainnya yang harus menggunakan teropong bintang untuk memperbesar. Sifat terpenting di dalam teropong bintang terletak pada kemampuannya dalam mengakumulasi cahaya teleskop. Semakin besar celah pada tabung teleskop, maka semakin besar pula cahaya yang akan terkumpul. Yang kedua ada teropong bumi. Teropong bumi tersebut juga sama seperti teropong bintang yang umumnya juga menggunakan dua lensa cembung atau sebagai lensa objektif dan okuler. Lensa objektif membentuk bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar, sedangkan lensa okuler membentuk bayangan bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Teropong bumi atau teropong medan adalah teropong yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jauh di permukaan bumi. Apabila yang menyebut teropong bumi sebagai teropong Yohana, teropong jenis ini biasa digunakan oleh orang-orang di laut, seperti nahkoda kapal, angkatan laut, bahkan para bajak laut zaman dahulu, dan mungkin zaman sekarang juga. Selain digunakan di lautan, teropong bumi juga dapat digunakan di wilayah daratan. Misalkan, para tentara menggunakan teropong ini untuk memantau keadaan di perbukitan. Masih pada teropong bias yang memiliki 4 lensa. Yang kedua ada teropong bumi. Teropong bumi atau teropong medan adalah jenis teropong yang digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan bumi yang jaraknya sangat jauh. Fungsi utamanya untuk mengatasi kelemahan mata manusia dalam melakukan penglihatan jarak jauh yang membuat benda terlihat samar-samar.
Lensa penyusun teropong bumi terbagi menjadi 3 jenis yang semuanya termasuk lensa cembung. Jenis lensanya yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan lensa pembalik. Yang ketiga, teropong panggung Galileo. Tersusun atas lensa cembung atau objektif dan juga cekung atau okuler. Fok bernilai negatif karena merupakan lensa cekung. Teropong panggung adalah teropong yang mengkombinasikan antara lensa positif dan lensa negatif. Lensa negatif digunakan sebagai pembalik dan sekaligus sebagai okuler. Sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Sinar sejajar yang masuk ke lensa objektif membentuk bayangan nyata tepat di titik fokus objektif. Bayangan ini akan berfungsi sebagai benda maya bagi lensa okuler. Dan oleh lensa okuler akan dibentuk bayangan yang dapat dilihat oleh mata. Yang ketiga, ada teropong panggung. Teropong panggung adalah teropong yang mengkombinasikan antara lensa positif dan lensa negatif. Lensa negatif digunakan sebagai pembalik sekaligus sebagai okuler. Teropong panggung memiliki fungsi yang sama dengan teropong bumi, tetapi untuk membalik bayangannya atau supaya tegak digunakan lensa negatif atau cekung pada lensa okuler. Keempat, teropong prisma. Teropong prisma sendiri hampir sama dengan teropong bumi, tetapi lensa pembaliknya diganti dengan sepasang prisma siku-siku sama kaki yang disisipkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Setiap setengah bagian teropong terdiri atas satu lensa objektif, satu lensa okuler, dan sepasang prisma siku-siku sama kaki yang diletakkan satu sama lain pada sudut siku-sikunya. Sepasang prisma itu digunakan untuk membalik dengan pemantulan sempurna. Prisma membalik bayangan akhir yang dibentuk lensa okuler terlihat oleh mata tegak terhadap arah benda semula. Teropong prisma terdiri atas dua pasang lensa cembung atau sebagai lensa objektif dan lensa okuler, dan dua pasang prisma kaca siku-siku sama kaki. Sepasang prisma yang diletakkan berhadapan berfungsi untuk membelokkan arah cahaya dan membalikkan bayangan. Bayangan yang dibentuk lensa objektif bersifat nyata, diperkecil dan terbalik. Bayangan nyata dari lensa objektif menjadi benda bagi lensa okuler. Sebelum dilihat dengan lensa okuler, bayangan ini dibalikkan oleh sepasang prisma siku-siku sehingga bayangan akhir dilihat maya, tegak, dan diperbesar. Perbesaran bayangan yang diperoleh dengan memakai teropong prisma sama dengan teropong bumi. Dan yang terakhir ada teropong prisma. Teropong prisma hampir sama dengan teropong bumi, tetapi lensa pembaliknya diganti dengan sepasang prisma siku-siku. Prisma siku-siku sama kaki yang disisipkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Setiap setengah bagian teropong terdiri satu lensa objektif, satu lensa okuler, dan sepasang prisma siku-siku sama kaki yang diletakkan satu sama lain pada sudut siku-sikunya. Sepasang prisma itu digunakan untuk membalik dengan pemantulan sempurna. Prisma membalik bayangan akhir yang dibentuk lensa okuler terlihat oleh mata tegak terhadap arah benda semula. Saya mengatakan bahwa teropong atau teleskop memiliki dua jenis, dan yang kedua tadi di sebelumnya membahas ada teropong bias memiliki 4 lensa, dan sekarang kita membahas teropong pantul. Teropong pantul itu adalah teropong yang menggunakan lensa objektif pada teropong astronomi diganti dengan cermin cekung yang berfungsi sebagai pemantul cahaya. Cahaya yang datang dikumpulkan oleh cermin melengkung
yang cukup besar. Cahaya tersebut kemudian dipantulkan ke mata pengamat oleh satu atau lebih cermin yang lebih kecil. Untuk contoh soal, sebuah teropong bintang memiliki lensa objektif dengan jarak fokus 175 cm dan lensa okuler dengan jarak fokus 25 cm. Teropong tersebut digunakan untuk mengamati benda-benda langit yang sangat jauh. Untuk menghitungnya, panjang teropong, perbesaran angular teropong. Untuk menyelesaikan soal tersebut, diketahui FOB sama dengan 175 cm, FOK sama dengan 25 cm. Ditanyakan panjang teropong atau L, perbesaran bayangan atau Y. Untuk menjawab panjang teropong atau L sama dengan FOB plus FOK atau 175 plus 125 sama dengan 200 cm. Jadi, panjang teropong adalah 200 cm. Untuk perbesaran bayangan atau Y sama dengan FOB per FOK atau 175 per 25. Hasilnya 7 kali. Jadi, perbesaran angular teropong adalah 7 kali. Seperti mikroskop, teleskop juga ditemukan di Belanda, tetapi penemuannya setelah Microsoft. Pada tahun 1608, segera setelah penemuan mikroskop, Hans Lippershey dari Middelburg, seorang pembuat lensa tanpa sengaja, menemukan teleskop untuk mengamati objek yang jauh agar terlihat dekat. Dunia astronomi diungkapkan kepada manusia melalui Galileo pada tahun 1609. Planet dengan pengamatan mata melalui teleskop Galileo tidak lagi menjadi objek yang asing di angkasa, tetapi berupa objek berbentuk bola yang keberadaannya sudah pasti. 4 bulan yang paling besar dari Jupiter dan cincin Saturnus ditemukan oleh Galileo. Dua lensa refraksi yang disusun antara objek dan mata penonton membentuk teropong Galileo. Teropong yang dibuat oleh Galileo sekarang lebih dikenal dengan sebutan teropong panggung. Sir Isaac Newton menemukan teleskop refleksi cermin, suatu versi yang lebih canggih dari teropong Galileo dengan menggunakan suatu cermin cekung untuk merefleksikan gambaran yang dipandang ke dalam piringan datar atau lensa mata. Teleskop refleksi mampu memisahkan objek yang tidak jelas atau menjauhkan jarak objek yang berdekatan. Pada tahun 1781, William Herschel menggunakan suatu teleskop dengan ketinggian 40 kaki atau 12,91 meter untuk menemukan planet Uranus. Kari Godzinski, seorang eksponen radio astronomi, adalah orang pertama yang menemukan gelombang radio yang keluar dari bintang dan galaksi yang jauh. Pada tahun 1957, di tepi sungai Jotnel di Inggris dibangun teropong permanen utama untuk pertama kalinya. Teleskop merupakan alat optik yang dapat digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh. Teleskop memungkinkan kita meneliti benda yang sangat jauh, terutama benda-benda yang ada di luar angkasa. Teleskop juga membantu para ilmuwan yang meneliti benda luar angkasa
yang mana mencetus teori-teori tentang luar angkasa. Salah satunya adalah ilmu geografi, di mana penunjang salah satunya adalah teleskop yang membantu kita melihat benda luar angkasa seperti bintang, planet, matahari, bulan, dan benda-benda lainnya. Segitu saja video presentasi dari saya mengenai materi teleskop atau teropong. Semoga Bapak bisa paham materi yang telah saya sampaikan, Pak. Terima kasih sekali lagi. Bye.